Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan laporan studi lapangan yang kami kunjungi secara virtual, yaitu pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami dari kelompok 3 telah membuat laporan di mana paparan kami ini akan kami sampaikan secara bergiliran dan nantinya akan disampaikan oleh anggota-anggota dari kelompok 3 yang dimana mereka akan menyampaikan sesuai dengan poin-poin yang telah kami sepakati di dalam laporan. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada anggota. Terima kasih. Keunggulan kinerja organisasi, profil instansi, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah istimewa Yogyakarta. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY mempunyai fungsi. Yang pertama, menyusun program kerja serta merumuskan kebijakan-kebijakan teknis dinas. Yang kedua, melaksanakan kerjasama pembinaan dan menjalankan strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya melakukan pemantauan evaluasi laporan dan menyusun laporan pelaksanaan dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain. Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam menjalankan tupoksinya dibantu oleh bidang-bidang, yaitu bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah, bidang layanan kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan juga bidang pembiayaan. Deskripsi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalamnya terdapat sumber daya organisasi dan sumber daya manusia, sarana prasarana, juga penganggaran. Untuk kinerja organisasi terdapat peningkatan kapasitas aparatur, kemudian memberikan reward, melakukan kolaborasi, kemudian menganggarkan dana stimulan, serta pemanfaatan dan pemutakhiran teknologi. Identifikasi komponen penting Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta selalu berinovasi melalui rajutan Sibakul Jogja atau Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha. Yang pertama, Sibakul Jogja menjadi platform digital untuk pelayanan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM. Yang kedua, Sibakul Jogja sebagai pusat data koperasi dan UMKM di mana seluruh kegiatan pembinaan koperasi. Yang ketiga, Sibakul Jogja menghadirkan tata kelola UMKM yang modern berbasis data yang valid. Yang keempat, Sibakul Jogja berfungsi sebagai data profil usaha dan clustering kondisi usaha, akses market, galeri pasar, Kota Gede YIA. Menetapkan KSF atau Key Success Factor, yang pertama adalah leadership, kemudian yang kedua adalah stabilitas politik terjaga, yang ketiga adalah kreativitas, dan yang keempat adalah kemauan untuk berubah atau agent of change, dan yang terakhir yang kelima adalah perekrutan milenial.
mengidentifikasi KSF dalam menjaga keberlangsungan dan keunggulan strategi dan manajemen kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Key Success Factor atau KSF yang penting, yakni yang pertama, kolaborasi pemulihan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kedua, dukungan dari pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat. Merumuskan hasil studi lapangan yang menjadi lesson learned kinerja organisasi. Pertama, Rajutan Sibaku Jogja adalah inovasi yang bermanfaat dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kedua, terciptanya ketangguhan sosial dan ekonomi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, koperasi tangguh, UMKM bangkit naik kelas. Di era globalisasi dan di era digitalisasi ini, peranan kepemimpinan sangatlah berpengaruh penting untuk kemajuan daerah, seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini gubernurnya dipimpin oleh seorang raja, sultan, mempunyai andil cukup besar peranan beliau untuk kemajuan daerah Yogyakarta, dan beliau dibantu oleh seorang kepala dinas koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang kuat membangun tim kerja serta mempunyai inovasi untuk kemajuan daerah, mampu melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan oleh kepala daerah yang secara akuntabel berbasis kinerja dengan 4 pilar: customer perspektif, financial perspektif, internal business perspektif, learning and grow perspektif. Inovasi pelayanan. Ada beberapa layanan Sibakul Jogja. Yang pertama, layanan satu data koperasi, layanan aduan anggota koperasi, layanan satu data UMKM, layanan UMKM naik kelas, layanan market hub, layanan galeri pasar Kota Gede Yogyakarta, layanan Bela Sibakul, dan yang terakhir, layanan Desa Preneur. Untuk kompetisi dan pemberdayaan sumber daya manusia, yang pertama proses rekrutmen, yang kedua program pelatihan dan pengembangan, yang ketiga program pembinaan karir, pemberian reward dan punishment. Jejaring kinerja dan kolaborasi stakeholder merupakan keberhasilan inovasi Rajutan Sibakul Jogja. Tidak lepas dari dukungan banyak pihak, antara lain kolaborasi internal, Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disnakerta, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, kolaborasi eksternal, jasa pengiriman, perbankan, perguruan tinggi, forum CSE, Kadin, HIPI, Dekranas, Kuarda, Dekopin, dan komunitas UMKM. Penerapan manajemen kinerja. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh perangkat daerahnya meraih predikat AA atas lakip. Inovasi Sibakul Jogja meraih top 45 inovasi pelayanan publik pada tahun 2021. Kinerja tidak dilihat hanya dari output, kinerja dilihat dari outcome dan impact. Penerapan manajemen risiko, yaitu antara lain transaksi Sibakul dikontrol berbasis NIK, evaluasi kinerja di awal dan selalu dipantau progresnya,
Komitmen awal harus tegas dan menerapkan SOP. Koridor-koridor akuntabilitas wajib ditegakkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Juga dilakukan peningkatan pendampingan capacity building. Perencanaan dan pembiayaan program Rajutan Sibakul Jogja merupakan inisiasi dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan UKM yang didukung oleh multi stakeholder. Pemanfaatan dan teknologi selama pandemi COVID-19 dengan adanya program Rajutan Sibakul Jogja, masyarakat maupun UMKM sangat terbantu, terutama dalam pemasaran produk-produk home industry. Merubah pemasaran secara konvensional menjadi pemasaran berbasis digital atau online dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian tadi paparan dari rekan-rekan kami kelompok 3. Kemudian saya coba menyimpulkan hal-hal apa yang telah dipaparkan tadi. Kesimpulan pertama, Sibakul Jogja sebuah inovasi kebijakan publik yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY, terutama pada masa pandemi COVID, dan didukung penuh oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian Rajutan Sibakul adalah solusi inovasi pemerintah daerah DIY untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat DIY melalui pengembangan UMKM. Yang ketiga, inovasi Rajutan Bakul Jogja merupakan cara jitu usaha tangguh dengan sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha, dibangun dengan pendekatan corporate kultur dan government kultur, adalah sebagai filosofi dalam bekerja ASN Pemda DIY. Dan yang terakhir, Rajutan Sibakul Jogja tidak akan bisa berkembang apabila tidak adanya sinergi. Terciptanya sinergi menjadi kunci keberhasilan dalam peningkatan kualitas UKM DIY dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada Sibakul DIY. Demikian kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya mengakhiri daripada rangkaian paparan kelompok kami, kelompok 3, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli buah korma, sudah manis tanpa bergula. Kelompok 3 angkatan 5 kompak menyusun laporan stula. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian paparan ini terdapat kekurangannya. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih.